Ya, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentang muatan listrik, ya, atau elektrostatik ya. Ini contoh elektrostatik, yaitu penerapan hukum Coulomb. Hukum Coulomb kita perhatikan di sini, kita cari. Nah, ya ini sebenarnya dari atas tadi sudah saya geser-geser. Elektrostatik ini posisinya bawah, cukup bawah ya. Ya, kita geser-geser sampai dapat ini hukum Coulomb. Kita klik, ya, kita klik, kemudian kita amati ada Q1, Q2. Nah, Q1 itu posisinya adalah X1, Y1, Z1 atau dalam vektor posisi seperti ini. Jadi ini nanti kita terapkan. Begitu juga untuk muatan 2, vektor posisinya. Posisinya adalah X2, Y2, Z2. Kemudian yang lebih penting adalah kita perhatikan satuannya. Muatan itu satuannya dalam 10 pangkat minus 6 atau mikrocoulomb. Sedangkan dimensi ruangnya adalah meter. Kita cocokkan dengan soal yang kita hadapi. Pada soal ini muatannya dalam satuan NC. NC itu adalah nanocoulomb. Nano adalah 10 pangkat minus 9. Ya. Kemudian dimensi ruangnya adalah meter, sudah cocok. Lanjutkan, kita nolkan. 0. Ya, selanjutnya kita isi. Ya. 686 nanocoulomb itu kalau dinyatakan dalam mikrocoulomb adalah 0, ya. 0, itu kita menggunakan titik ya. Konvensinya di sini menggunakan titik 0 titik ya. Kemudian 686. Kemudian vektor posisinya X-nya di sini adalah 3. Kemudian Z-nya adalah minus 1, Z-nya adalah minus 5. Ya, kita lihat di sini. Ini vektor posisi A. Nah, kemudian untuk muatan B atau Q2 adalah 0 titik 343. Kemudian vektor posisinya adalah minus 2, kemudian minus 4, kemudian Z-nya adalah 3. Ya, sudah lengkap. Sesuai dengan yang diketahui. Kemudian pertanyaannya apa? Hitunglah gaya listrik yang dialami muatan B. Muatan B ini adalah tadi menggunakan kodenya 2. Jadi dalam simbol ini adalah F21. F21 adalah gaya yang dialami oleh muatan 2 karena kehadiran muatan 1. Atau di dalam soal ini berarti gaya yang dialami muatan B karena kehadiran muatan A. Ya, kita hilangkan dulu ini. Kita geser ke atas karena kita tinggal melihat hasilnya. F21, ya inilah hasilnya. Gaya listrik pada muatan Q2 oleh kehadiran Q1 adalah persamaannya seperti ini. F21 sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 kalikan R21 dibagi dengan R21 pangkat 3. Nah, kemudian ini R21 ya, R21 adalah R2 minus R1. Ini langsung hasilnya saja karena ini simple ya. Kemudian dihitungkan R21 kuadratnya ada, R21 pangkat 3-nya ada ya. Kemudian ini langsung hasil F21 ya. F21 ya besarnya ini adalah 0,00, susah membacanya. Ini kita ada dua alternatif. Jadi kalkulator ini
menuliskan dalam bentuk desimal dan dalam bentuk 10 pangkat ya. Nah, di sini yang lebih mudah kita membacanya 10 pangkat ya. 2,18 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dari besar vektornya adalah minus 5i ditambah minus 3j ditambah 8k ya. Jadi pola umumnya di dalam vektor ini tentu menggunakan plus, tetapi dalam hasil hitungnya adalah minus. Jadi ini ada plus minus. Jadi membacanya adalah dalam kurungnya adalah minus 5i minus 3j plus 8k. Ya. Ya. Cukup jelas ya. Yang berikutnya ditanyakan berapa besar gaya. Besar gaya yang dialami muatan B. Nah, ini adalah norm ya. Itu adalah besarnya. Kita tinggal klik ya, hasilnya adalah ini. Persamaannya adalah itu, gaya kolom ya. Kemudian hitungan R kuadratnya ada tadi kita bisa menyimak dari sebelumnya adalah R kuadratnya adalah 98. Ya, kemudian hasil hitungan gayanya. Cukup mudah? Ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Hitung medan listrik E di titik P yang vektor posisinya adalah I plus 2J plus K. Nah, ini datanya belum kita inputkan. Di manakah titik pengamatan atau vektor posisi pengamatan? Ini di sini tertulis X, ya, Z, Z. Ini adalah titik pengamatannya. Kita isikan saja sesuai dengan yang data adalah X-nya 1, Z-nya adalah bernilai 2, kemudian K, ya, Z-nya adalah bernilai 1, ya, 1. Sudah lengkap? Ya, kita tinggal apa ya? Ya kita yang lihat yang ditanyakan adalah medan, ya, berarti E. Ya, kita lihat ini cara menghitungnya ada E sama dengan E1 ditambah E2 ya. Ya. Dan dalam hal ini sesuai dengan soal adalah EA ditambah EB ya. Cara menghitungnya lengkap. Semua ini ditunjukkan menghitung vektor pergeserannya R1 ditunjukkan, begitu juga R-R2 ditunjukkan. Hasil akhirnya adalah ini. E sama dengan E1 ditambah E2 ya, atau E sama dengan EA ditambah EB sama dengan minus 9I ditambah 108C ditambah 90K. Ya, secara vektor ya. Kemudian dilanjutkan dengan besar medan listriknya. Ya, ini tinggal sebelah sini adalah norm E. Ini kita pencet, ini adalah besar medan listrik di titik P. Klik, ya. Ini hasilnya. Tadi ditunjukkan ulang vektornya, vektor medan listriknya, kemudian besarnya. 140,8 Newton ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi apa? Tentukan posisi dengan medan listrik 0 ya. Di sini menggunakan simbol EO ya. EO ini adalah medan listrik di mana medannya adalah 0 ya. Suatu kedudukan yang medan listriknya 0 ya. Tentu di sekitar muatan tersebut. Kita tinggal klik ya. Kita peroleh bagaimana cara menghitungnya. Ini ada persamaannya. Ya. Jadi ini perhitungannya itu ada dua kemungkinan. Kalau misalnya salah satu positif
satunya negatif ya. Maka tidak mungkin. Tetapi kalau sama-sama positif, ini hasilnya ini ya. Yaitu 0,07 ya, I ditambah minus ya, ditambah minus artinya ya minus ya. Kemudian 2,75 J minus 0,31 K. Ini adalah posisi di mana medan listriknya 0. Ya. Kita lanjutkan yang terakhir, hitung potensial di potensial listrik V di vektor posisi P tadi ya. Jadi kalau begitu kita tidak lagi menambah yang diketahui karena sudah lengkap, kita tinggal mencet saja V ini. Ya, ini adalah perhitungannya. V sama dengan V1 tambah V2 ya. Nah, perhitungan potensial listrik ini sederhana karena perhitungan skalar ya. V1-nya dihitung adalah 882 volt ya. Kemudian V2-nya adalah 441 volt. Maka totalnya adalah 1323 volt. Ya. Demikian menyelesaikan soal elektrostatik menggunakan kalkulator. Dalam hal ini kita menggunakan hukum Coulomb. Kembali, kita akan lanjutkan dengan contoh soal yang berikutnya. Berikutnya adalah tetap menggunakan vektor, yaitu persoalan medan magnet. Dua kawat berarus listrik sejajar sumbu Z positif, yaitu I1 sama dengan 50 ampere, menembus bidang XY di 2,5. Kemudian I2 sama dengan 30 ampere menembus bidang XY di 6,2. Kemudian pertanyaannya atau perintahnya, tentukan besar gaya tarik persatuan panjang I1 dan I2. Jadi ketika ini arus listrik, dua arus listrik sejajar, searah ya, maka akan terjadi gaya tariknya. Dalam soal ini karena tidak ditahu panjangnya berapa, ya dianggap panjang ya. Kemudian yang ditanyakan tentu gaya tarik persatuan panjang. Kemudian pertanyaan berikut adalah medan magnet di titik min 2,3,0. Kemudian mencari kedudukan yang medan magnetnya 0. Ya. Kalkulator apa yang sesuai? Ya, ini adalah persoalan medan magnet. Ya, persoalan medan magnet. Maka kita cari di sini medan magnet ya. Simbol ikonnya huruf U, medan magnet. Kita klik. Wah, ini banyak sekali variabelnya karena memang banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Ya, dalam kasus ini yang diketahui adalah dua arus ya, hanya I1, I2. Sebetulnya bisa juga ada sampai I3, tetapi yang diketahui hanya dua. Ya. Kemudian arus dalam ampere sudah sesuai. Kemudian koordinatnya dalam meter ini. Ya, kalau tidak disebutkan sudah dalam meter ya. Sudah cocok ya. Kemudian, ya masih banyak ini. Cukup itu data yang dibutuhkan, maka kita tinggal menolkan saja 0 ya. Kita nolkan baru kita mengisi. I1 adalah 50 ya. I2 30. Nah, sekarang persoalannya adalah posisinya ya. Posisinya di mana itu? Ya. Berarti X1 berapa? X1 adalah 2 ya. Kita lihat di situ. 2. Kemudian Y1 adalah 5.
Ya, 2,5 itu ya. Kemudian berikutnya adalah Z-nya tentu tidak ada, Z-nya 0 ya karena ini bidang XY. Selanjutnya adalah X2. X2 adalah 6 ya. 6, Y2 adalah 2. 2. Sudah cukup? Nah, sudah cukup yang diketahui ya. Nah, kita tinggal menuju yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah besar gaya F1, E2 ya. Kita pilih ini F1 ya. Kita pilih F1 ya. Inilah besar gaya tarik antara dua arus tadi ya. Di sini yang diperoleh adalah gaya persatuan panjang ya. Gaya tarik persatuan panjang. Rumusnya ditunjukkan, ya kemudian hasil hitungannya ditunjukkan. Ya tentu ini mu nolnya kita tidak sebutkan di sini, itu sesuai dengan referensi-referensi yang ada di buku. Ya. Kemudian medan magnet di titik pengamatannya adalah, titik pengamatannya kita belum inputkan. Titik pengamatan itu XYZ ya. Ya, XYZ di sini. Berarti X-nya di sini adalah -2. -2. Y-nya adalah 3. 3. Z-nya 0 ya. Z-nya 0 sudah 0. Sudah. Yang ditanyakan B ya, kita tinggal pencet B-nya saja. B. Ini hasilnya. Ya. Tentu B ini adalah superposisi ya dari B1 dan B2 ya. Perhitungannya sudah ditunjukkan bagaimana menghitung B-nya, yaitu B sama dengan mu 0 I dibagi 2 PR ya. Kemudian dalam menentukan arahnya, karena ini vektor, menentukan arahnya adalah DL cross R minus R absen ya. DL itu sendiri adalah arah I. Jadi dalam hal ini DL adalah K ya. DL-nya itu adalah arahnya K ya. Jadi nanti K cross R minus R absen. Ya. Itulah cara menghitungnya. Di sini tidak ditunjukkan, hanya ditunjukkan R minus R absennya ya. Kita tunjukkan B1-nya besarnya adalah ini. Kemudian untuk B2-nya adalah ini ya. Yang warna kuning ini adalah B1, yang warna biru B2. Kemudian yang bawahnya ini hasil penjumlahannya. Kemudian sekaligus di sini besar medan magnet juga dihitung sekalian. Ya, kalau misalnya soal ditanyakan sudah ada di sini sekalian. Ya. Berikutnya adalah ditanyakan kedudukan yang medan magnetnya 0, yaitu B0 ini. B0 itu adalah kedudukan yang medan magnetnya 0. Kita tinggal klik ya. Hasilnya adalah ini. Ditunjukkan bagaimana menghitungnya persamaannya ya. P, Y yang hitungnya adalah seperti ini. Kemudian diperoleh titik yang medan magnetnya 0 adalah koordinatnya adalah ini. 4.5,3.125. Nah, ini silakan dicek. Ini pasti berada di antara dua ini. Dua muatan garis lurus ya, garis lurus di antaranya. Jadi kita ambil garis lurus, kemudian pasti titik yang nilai medan magnetnya 0 ada di antaranya ini. Nah, persamaan yang digunakan untuk menghitung adalah ini, P, Y ini. Ya. Demikian contoh penggunaan kalkulator NR 2020 ya.
tentu ini masih banyak sekali soal-soal yang bisa diselesaikan dengan kalkulator ini. Silahkan adik-adik pelajar Indonesia mencoba sendiri mencari soal-soal, ya, soal-soal fisika, kemudian cobalah menggunakan kalkulator NR 2020. Memang diakui tidak semua soal bisa diselesaikan karena soal fisika itu sangat bisa divariasikan sangat banyak, ya. Tentu yang bisa diselesaikan adalah soal-soal, ya, model-model soal yang telah kita inputkan, ya, ke dalam program. Nah, ini yang lazim, ya, yang lazim, soal-soal yang lazim itu sudah kita inputkan. Ya, jumlahnya tentu banyak sekali yang bisa diselesaikan. Ya, tetapi kembali lagi saya tekankan bahwa tidak semua soal bisa diselesaikan. Kalau soal tersebut belum diinputkan, ya, model soal belum diinputkan dalam kalkulator, maka tidak bisa diselesaikan. Sebagai panduan, ya, silakan adik-adik pelajar untuk mencoba menghitung sendiri dulu dengan manual, ya, seperti biasanya. Kemudian terakhir silakan dicocokkan dengan kalkulator ini. Demikian, selamat belajar. Semoga dengan kalkulator ini Anda lebih bersemangat untuk belajar fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.